Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Perlu Bapak sampaikan agar kita sama-sama mengetahui apa saja yang akan kita pelajari selama di semester genap ini untuk mata pelajaran SIMDIK. Di sini juga akan dijelaskan mengenai perkenalan dulu ya dengan mata pelajaran SIMDIK dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab secara bersama-sama. Tak terlepas dari kompetensi inti dan beberapa kompetensi lainnya. Di sini ada 14 kompetensi yang harus kita kuasai ya, atau yang harus kita tempuh. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita perkenalan dulu dengan mata pelajaran kita. Apa itu simulasi dan komunikasi digital? Di sini secara kontekstual bisa dibaca secara bersama-sama ya. SIMDIK atau SIMKOMDIK untuk penyebutan tidak menjadi masalah, baik itu SIMDIK ataupun SIMKOMDIK. Ialah suatu singkatan untuk mata pelajaran kita, simulasi dan komunikasi digital. Dan SIMDIK ini adalah salah satu mata pelajaran yang hanya ada di sekolah menengah kejuruan. Ini berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen ya, nomor 130 garis miring D, garis miring KEP, garis miring KR, garis miring 2017 tentang struktur kurikulum PMK atau pendidikan menengah kejuruan. Nah, itu ya perkenalan singkat dengan mata pelajaran kita. Next. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Siapa yang mempelajari SIMDIK? Nah, mata pelajaran ini dipelajari oleh siswa kelas 10, semua jurusan atau semua bidang keahlian yang ada di SMK. Terlepas di SMK kita juga ya, biasa dikenal dengan C1. Jadi semua jurusan kelas 10-nya mempelajari mata pelajaran ini, SIMDIK. Udah jelas ya. Next. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa SIMDIK diajarkan pada semua bidang keahlian SMK? Oke, pada dasarnya kita tahu semuanya, kita adalah sebagai manusia yang setiap individunya mempunyai karakter dan ciri khas masing-masing. Misal, kalian punya teman dan teman tersebut berbicara, ketika berbicara dia menyampaikannya dengan gaya mereka masing-masing. Gaya bicara atau penyampaian itulah yang disebut dengan kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan mengkomunikasikan gagasan ataupun ide merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, di sini SIMDIK mengajarkan bagaimana menggali ide tersebut untuk memecahkan masalah terkait dengan produk yang kita miliki, layanan atau jasa yang kita miliki juga. Kemudian, selain itu, untuk mencari solusi alternatif dari masalah yang ada atau yang kita temukan, kemudian kita mengkomunikasikannya dalam sebuah bentuk pembicaraan baik secara langsung ataupun menggunakan media. SIMDIK inilah yang menjadi salah satu bentuk life skill kita. Jadi, life skill atau kemampuan pada diri kita itu ada dan dipelajari di mata pelajaran SIMDIK ini. Oke, jelas ya untuk pertanyaan berikut. Next, sini sekarang Bapak akan menyampaikan kompetensi inti untuk mata pelajaran kita. Seperti yang kita ketahui, untuk Bapak Ibu Guru semuanya di pembelajaran kita, terutama di GCR dan secara offline juga menyampaikan KIKD-nya. Nah, dalam KIKD yang dikode dengan angka 3 itu mencakup pengetahuan dan kode 4 di awalnya itu mencakup keterampilan. Sedangkan untuk KI di SIMDIK ini bisa kita baca bersama-sama. Seperti lumrah lainnya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual kita, personal dasar, dan metakognitif. Sesuai bidang lingkup kita yaitu SIMDIK. Dan kita bisa menerapkannya untuk potensi dan mengembangkan diri kita pada keluarga, sekolah, dunia kerja, masyarakat nasional, regional, bahkan internasional. Itu yang diharapkan di pengetahuan SIMDIK ini. Kemudian untuk KI 4, kode 4, keterampilan, yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, prosedur kerja yang lazim, dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup simulasi dan komunikasi digital. Yaitu menampilkan kinerja di bawah bimbingan juga ya, dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Jadi ada indikator penilaiannya di mata pelajaran SIMDIK untuk keterampilan ini sesuai dengan kompetensi kerja. Next, sekarang Bapak akan menyampaikan beberapa kompetensi yang ada pada MAPEL. Di sini ada 14 kompetensi. Yang pertama,
kompetensi 3.1 untuk pengetahuannya, yaitu kita akan belajar logika algoritma. Ya, jadi di kompetensi yang pertama kita akan menerapkan logika algoritma. Kemudian untuk prakteknya kita menggunakan fungsi-fungsi perintah yang ada pada komputer. Dan dalam pembelajarannya juga nanti akan belajar mengenai tentang flowchart. Misal salah satu mata kejuruan, ada salah satu pelajaran kejuruan misalnya multimedia, bagaimana cara menghidupkan komputer mulai dari start, kemudian menekan apa, kemudian tahapan selanjutnya. Nah, itu bisa digambarkan dengan flowchart. Begitu juga pada jurusan yang lain, misal teknik kendaraan ringan, itu cara tune up bisa dibuat dengan flowchart supaya kita bisa lebih memahami algoritmanya dan logikanya. Kemudian di kompetensi yang kedua kita akan belajar mengenai min mapping atau peta minda. Jadi kita akan mengembangkan pemikiran kita ke dalam sub-sub poin yang lebih kecil dalam bentuk visual. Misal di sini ada rumah, kita kerucutkan kembali. Misal di rumah tersebut ada kamar tidur, kemudian kita uraikan kembali dalam bentuk visual. Di kamar tidur ada apa saja, ada bantal, ada lampu, ada tempat tidur. Begitu juga dapat diterapkan atau aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari yang lainnya. Apalagi dengan jurusan kita masing-masing. Tuh ya. Misal di jurusan TPIB membangun jembatan, kita kerucutkan lagi bahan yang diperlukan apa saja, kemudian rencana anggaran biaya ada apa saja, dan sebagainya. Nah, itulah bentuk dari peta minda atau min mapping. Next, untuk kompetensi yang ketiga sampai kelima, kita akan belajar kembali mengenai paragraf deskriptif, dan keterampilannya kita menggunakan aplikasi pengolah kata. Bisa Word, dan aplikasi alternatif lainnya itu selain dari komputer bisa menggunakan device smartphone, menggunakan VS atau Word itu sendiri juga bisa. Jadi kita tidak terbatas dengan media yang kita pakai. Kemudian kita akan belajar lanjutan mengenai operasi penghitungan data. Untuk keterampilannya menggunakan dan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, bisa dengan Excel dan aplikasi alternatif lainnya. Kemudian yang kelima kompetensinya kita akan menganalisis fitur membuat slide. Biasa kita membuat dengan PowerPoint, tetapi kita menggunakannya atau membuatnya nanti bisa menggunakan alternatif aplikasi yang lainnya. Itu. Kemudian untuk kompetensi yang keenam, setelah kita sudah memenuhi kompetensi membuat slide, baru kita akan menerapkan bagaimana cara mempresentasikannya dengan cara yang efektif. Kemudian dalam prakteknya kalian nanti akan mempresentasikan. Lanjut ke kompetensi 7, yaitu menganalisis pembuatan e-book. Jadi kita nanti akan membuat buku secara digital. Buku yang secara offline manual kita baca, nanti kita akan rubah menjadi buku digital atau e-book dengan menggunakan aplikasi pembuat e-book. Kemudian di kompetensi 8, kita akan memasuki pada materi baru, yaitu kewargaan digital. Bagaimana nanti kita diajarkan sebagai netizen yang baik dengan etika sesuai kewargaan digital. Next, di kompetensi yang ke-9, kita akan belajar mengenai teknik penelusuran. Ini lebih lanjut dengan menggunakan search engine. Jadi beberapa search engine kita gunakan penelusurannya, kemudian kita melakukan analisis, dan untuk prakteknya melakukan pencarian dan penelusuran informasi dari berbagai search engine yang digunakan. Biasa kita menggunakan Google, dan tentunya search engine itu banyak ya. Kemudian di kompetensi yang ke-10, yaitu kita akan menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron. Salah satu bentuk aplikasinya, misal dengan media chatting, media sosial, bagaimana cara kita membuat. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah tata cara ataupun tutorial melakukan mengkomunikasikan menggunakan alat komunikasi sinkron ataupun asinkron. Kemudian di kompetensi yang ke-11, nanti kalian akan menganalisis fitur perangkat lunak atau aplikasi pembelajaran daring. Seperti yang kita gunakan sekarang, kita sudah tahu menggunakan Google Classroom, dan banyak lagi aplikasi sejenisnya. Di sanalah kita akan menganalisis bagaimana sih ada kekurangan atau kelebihan, bagaimana bentuk dari setiap aplikasi tersebut. Next, untuk kompetensi yang berikutnya 12 sampai 14, di sini sudah masuk ke ranah produksi ya, atau pembuatan produk.
yang secara berurutan atau berbasis project. Nanti kalian di kompetensi 12 akan membuat dokumen praproduksinya. Kemudian di kompetensi 13 adalah melakukan produksinya, baik itu video, bentuk animasi, dan musik digital, sesuai nanti dengan kebutuhan kejuruan kita masing-masing. Kemudian di ke-14 baru kita mengevaluasi, yaitu pada tahap pasca produksi dari hasil produksi yang kita buat. Apakah perlu dilakukan perbaikan atau tidaknya, yaitu dalam sebuah laporan hasil pasca produksi. Nah, demikianlah anak-anak untuk kompetensi yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi sekarang kita sudah tahu kita sekarang akan belajar apa saja di semester genap ini pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan informasikan kepada teman-teman yang lainnya yang belum memasuki kelas untuk dapat join pada kelas ini agar tidak tertinggal materi dan tugas-tugas yang telah diberikan. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.